Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Nurul Faradina. Di sini saya akan menjelaskan terkait aplikasi Hadis Collection. Ini lambangnya ya. Baik, langsung saja. Jadi terkait informasi aplikasinya, aplikasi Hadis Collection itu diciptakan dan dikembangkan oleh Greenwich Foundation pada tanggal rilisnya itu 9 Januari 2016 dan terakhir diupdate pada tanggal 24 Januari 2022. Untuk mengunduhnya, kita bisa mengunduh melalui Google Play Store. Untuk Android bisa melalui iOS Application Store, Mac Application Store, dan juga web aslinya di github.org. Nah, bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ini adalah tampilan Windows interface-nya, sedangkan ini adalah tampilan Android interface-nya. Nah, di dalam Hadis Collection ini tuh terdapat banyak kitab induk hadis ya, tetapi ada perbedaan antara Android dan Windows. Nah, samanya dari Sahih Bukhari hingga Bulughul Maram, Windows dan Android itu sama. Di sini ada Sahih Bukhari dan Bulughul Maram. Tapi ketika udah setelahnya ini, kode CF, MM, HM, itu udah beda dengan kode yang ada di Windows. Ini ada NH dan HQ. Terus gimana gitu kan? Sebelumnya saya jelasin dulu, untuk yang warna-warni ini itu berarti udah selesai, sedangkan yang abu-abu ini berarti masih dalam proses pengerjaan oleh developer. Nah, jadi kembali yang tadi, di sini kan tertera Arba'in Nawawi ya, NH dan Haki Hadis Qudsi. Itu tuh sebenarnya ada juga di Android. Tetapi bedanya kalau di Android itu dikumpulkan dalam satu dalam satu kode ya, kodenya CF, yaitu ini Al-Arba'inat. Jadi di dalamnya itu isinya 40 hadis of An-Nawawi, 40 hadis Qudsi. Nah, ada kan? Nah, tambahan lagi 40 hadis of Syekh Waliullah Dehlawi gitu. Jadi bisa dibilang Android interface-nya lebih lengkap gitu. Nah, di sini juga terdapat yang Mishkah Al-Masobi dan Hasan Al-Muslim yang sedang dalam proses pengerjaan gitu. Terkait ini ADTIM ini merupakan kode saja ya, kode saja. Lalu untuk tahrij hadisnya bagaimana? Nah, di sini tahrij hadis kita kan menggunakan kitab induk hadis ya. Kita bisa mencari berdasarkan kita mau nyarinya dari kitab apa nih? Nyarinya dari kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari, ya udah kita nyari dari situ. Nah, di sini saya mencari contoh dari kitabnya Muwatta Malik ya. Di dalamnya itu terdapat bab-bab yang banyak gitu. Nah, ada the times of prayer dan lain sebagainya. Nah, di sini saya mengambil bab yang shortening the prayer, bab ke-9. Nah, hadis ketiga dari shortening the prayer itu ini, yang intinya tuh menceritakan tentang Rasulullah tuh terbiasa untuk menggabungkan sholat maghrib dan isya secara bersamaan ketika dalam keadaan darurat dalam perjalanan gitu. Nah, ada fitur yang menarik di sini yaitu ini, 5 similar hadis. Jadi kita bisa mengetahui hadis yang serupa gitu dengan mengklik ini. Nah, nanti akan muncul ini. Ada Sahih Bukhari bab ke-8 hadis ke-26 dan seterusnya sampai ini. Nah, ada fitur menarik lagi nih. Di sini ada compare isnad. Jadi kita bisa membandingkan sanadnya itu gimana gitu kan. Nah, ini saya tunjukkan. Nah, ini hasil dari komparasi isnad tadi. Nah, ini dari Rasulullah. Jadi pokoknya intinya kita tahu gitu. Kayak kalau dalam istilahnya itu istilah common link ya. Common link, kalau nggak salah common link. Nah, itu jadi kita tahu silsilahnya sampai Rasulullah. Ini juga, ini juga, ini juga, ini juga gitu. Gitu. Secara singkatnya seperti itu.
Lalu untuk mencari hadis juga kita bisa menggunakan kosakata dalam pencarian menu search ya. Kita bisa menggunakan perawinya nih Hurairah gitu. Nanti bakal ketemu ada 3070 hadis. Kemudian dari temanya, tema zina tentang zina, bakal muncul 138 hadis dan seterusnya gitu. Kita bisa milih hadis tuh terserah. Di sini kan ada search in all collection. Jadi dari semua kitab induk hadis yang ada dalam aplikasi ini. Tapi kalau misalnya kita mau apa namanya, mau nyari dari kitab Sahih Bukhari sama Muslim aja bisa. Nanti kita tinggal pilih aja di sini gitu. Nanti ada. Nah, ini contoh lagi yang pakai bahasa Arab ya. Ini pakai rawinya Malik dan pakai apa? Pakai katanya tentang puasa sama. Nah, tetapi di sini hanya terbatas bahasa Arab dan bahasa Inggris saja, nggak ada bahasa lain. Jadi kita harus benar-benar ngerti gitu. Lalu di sini menjelaskan tentang fitur-fiturnya nih. Banyak banget fiturnya. Yang pertama ada narration chain fitur. Jadi fitur apa namanya rantai narasi gitu. Saya misalkan contoh ini Sunan An-Nasa'i ini bab ke-48 hadis ke-327 di bab itu ya bunyinya seperti ini. Nanti tuh di sini di bawah sini ada fitur narration chain gitu. Nah, narration chain ini tuh menjelaskan terkait ini perawi yang ada di dalam sanadnya gitu. Mulai dari ini yang dari bawahnya Rasulullah ya, Aisyah dan seterusnya sampai ke Hasan Qaza'ah. Nah, di dalamnya narration chain itu terdapat biografi perawinya gitu. Nah, perawinya Aisyah binti Abi Bakar. Nah, biografinya gini. Nah, terus nanti ini ada apa namanya? Kayak tanda klip ya. Nanti kalau kita klik nanti akan uh, beralih ke sini nih, ke sini. Nanti akan dijelaskan, dipaparkan penjelasan lebih lanjutnya gitu terkait nama, keluarga, saudara, terus habis itu banyak sampai murid, guru gitu kan. Nah, balik lagi. Nah, terus ini narrated approximately ya segini 2660 hadis. Nah, ini kan merujuknya pada 5 kitab doang ya. Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi, Imam Malik. Nah, Aisyah tuh dalam kitab ini tuh meriwayatkan nih kalau dalam Bukhari 729, kalau dalam Muslim 462 dan seterusnya. Begitu pula dengan perawi yang lain sampai sini gitu. Lanjut ya. Selain itu juga aplikasi hadis collection itu ada daily hadisnya. Jadi untuk reminder kita terkait hadis gitu untuk belajar juga. Nah, ini kan adanya bahasa Inggris doang kan. Bahasa Inggris doang untuk lebih lanjutnya kita bisa klik yang read ini untuk dapat yang lebih detail gitu. Nah, kemudian ada fitur bookmark. Nah, bookmark ini kita bisa menambahkan misal hadis ini nih, kita mau tambahkan di apa namanya kayak bookmark last read, terakhir dilihat, bookmark favorit atau bookmark yang lain yang kita pengen bikin, misal bookmark motivasi atau apapun gitu gitu kan. Nah, itu caranya itu dengan mengklik tiga tombol ini. Kemudian ada fitur copy yang bisa kita salin kemanapun. Dan juga ada fitur share yang bisa berupa gambar, bisa juga berupa teks ya. Nah, teksnya dan gambarnya ini nanti disalurin kemana? Disalurin ke aplikasi-aplikasi yang ada di HP kita gitu. Misal di WhatsApp lah, Telegram, terus Instagram dan lain-lain gitu. Lanjut untuk terkait strengths and weaknesses. Nah, untuk kelebihannya itu memiliki fitur yang menarik ya. Jadi kita bisa lihat aja yang awal tadi kan emang apa gambarnya itu menarik banget ya. Gambar, bukan. Kalau ini lebih ke fiturnya menarik. Fiturnya menarik tuh
fiturnya tuh banyak dan memudahkan kita dalam hal apapun kayak mencari, rantai narasi, terus habis itu mencari, komparasi isnad, terus mencari berdasarkan kata gitu kan. Itu bener-bener fiturnya tuh oke gitu. Terus yang kedua ini user friendly kan. User friendly itu dalam artian aplikasi ini tuh gampang banget digunakan. Jadi orang-orang yang ngedownload ini dan belum tahu apa-apa tentang aplikasi ini tuh ketika ngelihat, oh dia udah tahu harus ngapain gitu. Jadi gampang banget dipelajarin. Kemudian yang ketiga itu beautiful interface ya. Beautiful interface ini tampilannya tuh bagus, ada warna-warnanya yang ngebikin kita nggak bosen. Terus habis itu ada juga fitur dark mode yang apa namanya, eee, bisa menggelapkan gitu loh, bisa menggelapkan tampilan. Dan itu tuh biasanya cocok buat fitur malam hari ataupun buat kita yang pengen dayanya tuh awet gitu. Karena dengan fitur dark mode itu bisa, menghemat baterai, gitu. Kemudian always being developed, jadi selalu dikembangin ya, kayak tadi ada yang, apa namanya, kitab induk yang warna abu-abu itu kan ini kan, lagi dikembangin gitu, lagi dikembangin, lagi dalam proses pengerjaan. Juga saya lihat juga banyak ini masukan-masukan di apa, ulasan yang meminta untuk ditambahkan bahasa gitu, itu juga mereka meresponnya dengan baik gitu, dan ada rencana untuk menambahkan bahasa lain. Kemudian free app, ya gratis gitu loh, kita nggak perlu daftar-daftar member untuk mengakses aplikasi ini gitu. Ya ada juga fitur donasi untuk kita yang mau berkontribusi terhadap perkembangan aplikasi ini. Bisa jadi amal jariah kita kalau ada orang yang belajar gitu ya. Gitu. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya dalam aplikasi ini untuk saat ini hanya menyediakan bahasa Inggris dan bahasa Arab gitu. Baiknya developer juga mempertimbangkan bahasa lain. Terutama kalau saya pribadi, bahasa Indonesia ya, karena mayoritas orang Indonesia tuh, muslim dan nggak semua muslim di Indonesia tuh paham tentang bahasa Inggris ataupun bahasa Arab gitu kan. Kemudian, PC features are not complete. Jadi, buat yang komputer itu tuh nggak lengkap ya. Jadi kalau saya lihat aslinya itu tuh nggak ada fitur ada sih tulisan, eee, apa, fitur narration chain, tapi itu tuh nggak bisa diakses. Terus habis itu tentang komparasi snap itu juga nggak bisa diakses. Kemudian, eee, apa, untuk kitab induk hadisnya juga nggak selengkap yang ada di Android gitu. Kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi, demikian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.